Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin wal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u minni anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara curahan kasih sayang Allah itu yang paling berharga buat kita adalah kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk. Maka hidayah Allah itulah yang menggerakkan hati kecil kita untuk datang ke rumahnya siang ini. Di saat-saat yang lain mungkin asik dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Sedangkan kita bisa meninggalkan itu sejenak. Kita hentikan aktivitas, kita tinggalkan rumah kita. Di bawah hujan lebat kita hadir di rumah Allah, duduk bersimpu dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat, mari kita berdoa dan memohon kepadanya. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini, tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita sejenak merenungkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat itu mengingatkan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, agar kita takut kepada Allah apabila meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Bisa saja dalam keadaan lemah iman, yang pada akhirnya mereka tidak sanggup menghadapi tantangan hidup, lalu berpindah agama kepada agama yang lain. Atau bisa saja mereka lemah pendidikan, yang pada akhirnya mereka menjadi budak orang lain, menjadi pesuruh orang lain.
atau bahkan menjadi beban bagi orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang diingatkan oleh Allah. Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi hari ini. Generasi kita hari ini ternyata tidak lagi disebut dengan generasi Z. Karena generasi Z itu adalah generasi yang lahir di bawah tahun 2010. Tetapi generasi yang lahir sesudahnya, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, disebut dengan generasi A, kembali ke awal. Atau disebut dengan generasi Alpha. Di antara kondisi dan karakteristik mereka hari ini, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan itulah tantangan kita sebagai orang tua, bahwa generasi muda hari ini yang disebut dengan generasi A itu, generasi Alpha itu adalah generasi yang hidupnya lebih banyak di dunia maya dibanding dunia nyata. Apa maksudnya kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa mereka hidup lebih banyak di dunia maya dibanding dunia nyata? Sebagai akibat dari kemajuan teknologi, kemajuan internet, media sosial, di mana hari ini anak-anak kita, generasi muda kita, kaum muslimin sidang Jumat tidak bisa hidup tanpanya. Lihatlah hari ini kaum muslimin sidang Jumat, anak-anak kita tidak bisa hidup tanpa gadget, tanpa HP, tanpa internet. Bangun tidur itu yang pertama kali ditanya HP-nya. Pulang sekolah itu yang pertama kali dicari itu HP-nya. Begitu dia sudah masuk di dalam dunia maya itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mereka akan larut dan terus hidup di dalam dunia maya itu. Kapan mereka akan kembali ke dunia nyata? Pertama, paketnya habis. Yang kedua, HP-nya rusak. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa akibat dari semua ini kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak hati-hati dan tidak bijak terhadap anak-anak kita hari ini kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka mereka tidak akan kenal lagi dengan dunia nyata. Di saat-saat mereka sedang bermain gadget itu, apalagi bermain game online itu, cobalah minta mereka itu membelikan sesuatu ke warung, minta tolong kita sebagai orang tua. Kira-kira apa jawabannya kaum muslimin sidang Jumat? Paling-paling jawabannya, tunggu lu bekolah. Ini sebagai pertanda kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mereka sudah tidak mulai sudah tidak kenal lagi dengan orang tua dan lingkungan. Maka jangan heran hari ini kaum muslimin sidang Jumat kalau ada orang memberitakan, menyampaikan kepada kita, ada anak yang sedang asik bermain game, yang sedang asik bermain gadget itu, lalu terjadi gempa besar. Orang lain sudah berhamburan keluar rumah, dia masih tetap di dalam kamar. Apa penyebabnya kaum muslimin sidang Jumat? Karena mereka sedang berada di dunia maya. Mereka tidak sadar mereka sedang berada di dunia nyata. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, bila kita bandingkan ketika bapak-bapak waktu kecil dulu dengan anak-anak hari ini kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
memang sudah sangat jauh berbeda. Kalau ada 2 anak hari ini atau 3 anak hari ini sedang bermain HP di satu tempat, sedang duduk dia, lalu kita duduk di sampingnya, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menyapa kita, atau bahkan dia meninggalkan kita, atau dia tidak mau tahu dengan kita? Maka jawabannya, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mereka tidak akan tahu dengan kita. Oh, sedang di atas meja, kakinya sedang tagak lutut sebelah, tidak mau tahu dia itu bahwa ada orang tua duduk di sampingnya. Itulah yang terjadi hari ini, kaum muslimin sidang Jumat. Ketika kita hentikan mereka sedang berada di dunia maya itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Mereka akan panik, sakit kepalanya. Suruhlah dia belajar di saat main HP itu, berhentilah main HP, belajarlah. Sakit kepala itu, nyupan niang sekali, tak menyambung. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah tantangan kita. Semakin hari semakin berat tantangan kita. Apa yang diingatkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9 tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Memang sudah sepantasnya kita khawatir, takut kepada Allah. Kalau nanti sepeninggal kita mereka tidak mendirikan salat, kalau nanti sepeninggal kita dia menjadi beban bagi orang lain, bahkan menjadi petaka bagi orang lain. Kalau nanti sepeninggal kita bahkan dia menjadi bencana bagi orang lain, dia menjadi sumber bencana di tengah masyarakat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan terhadap generasi muda kita hari ini, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah, mari kita perkokoh, perkuat dasar pondasi keimanan mereka itu. Tidak ada yang bisa kita harapkan hari ini, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kecuali di dalam pendidikan keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Ayah berkewajiban membimbing, menanamkan akidah yang kokoh kepada anak-anak. Sekolah tidak seperti yang dulu lagi, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dulu orang tua kita menyekolahkan anak nan pokok pandai mengaji, tahu juga agama, pandai mendirikan salat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada ayat lain Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Ayah berkewajiban, suami bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, mari kita selalu mengajak, merangkul mereka, anak-anak kita. Jangan biarkan mereka larut di dunia maya itu. Mari kita ajak mereka berkomunikasi, bercerita, mauta. Jangan biarkan mereka berdiam diri di dalam kamar berjam-jam dengan gadget itu. Jangan biarkan mereka larut di dunia maya. Mari kita kembalikan, bangunkan dia dari dunia maya itu untuk kembali ke dunia nyata. Jangan biarkan mereka larut. Kita bangunkan dia, kita ajak mereka, kita rangkul mereka, ajak bercerita, bermain, pergi dari rumah kalau perlu. Apalagi anak kecil, anak bayi umur 2 tahun hari ini disuguhi HP. Bagaimana melengahkan mereka itu dari HP ini, kaum muslimin sidang? Ajak dia keluar rumah. Mereka bermain HP itu kan karena tidak ada yang lain yang akan dia mainkan.
Sudah bosan dengan ini, di rumah sendirian, tidak ada teman. Ajak dia keluar rumah, kenal dengan lingkungan. Maka anak yang terbiasa dengan dunia maya itu tidak akan kenal dengan lingkungan. Jangankan dengan tetangga, dengan orang tuanya dia bisa lupa. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, gak kenal dengan orang tuanya. Nah, inilah keadaan generasi A kita hari ini, kaum muslimin sidang Jumat. Semoga ini menjadi bahan renungan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin wal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u minni anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. La ilaha